Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fatul Bahtiar. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Kimia Universitas Islam Negeri Malang. Di sini saya akan mensosialisasikan terhadap prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Meski sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran kasus COVID-19 yang meningkat secara pesat. Akhir-akhir ini membuat seluruh masyarakat merasa prihatin. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali dapat terganggu. Saat ini terdapat 5 varian of concern atau yang disingkat dengan VOC, varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brazil, dan varian California. Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih 3 efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin menjadi berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan dari India. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah, namun beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsistensi menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahukah apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? M yang pertama yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun. Untuk menjadi bersih dan memutuskan rantai-rantai kuman dan virus, mencuci tangan dengan sabun atau yang disebut dengan CTPS dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Hal ini dilakukan karena tangan seringkali menjadi agen yang membawa kuman dan menyebabkan patogen berpindah dari satu orang ke orang lain, baik dengan kontak langsung ataupun kontak tidak langsung, seperti menggunakan permukaan-permukaan lain seperti handuk ataupun gelas. Mencuci tangan dengan air saja jauh lebih kecil kemungkinannya untuk memindahkan virus dari permukaan kulit. Jadi cucilah tangan dengan sabun atau yang disingkat dengan CTPS, karena sabun mengandung senyawa seperti lemak yang disebut amphipipilase yang mirip dengan lipid yang ditemukan dalam membran virus. Ketika sabun bersentuhan dengan zat berlemak ini, sabun mengikatnya dan menyebabkan terlepas dari virus. Ini juga memaksa virus melepaskan diri dari kulit. Mencuci tangan hendaknya dilakukan pada saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan cara cuci tangan yang baik. Oke, yang pertama yaitu pastikan air yang digunakan untuk cuci tangan adalah air yang mengalir, bukan air yang kobokan ya. Terus pastikan ada sabun cuci tangan dan ada lap. Oke, yang pertama yaitu basahi tangan kita terlebih dahulu, lalu kita beri sabun, ratakan ke seluruh tangan. Oke, gerakan yang pertama yaitu kita gosok punggung tangan kita
atau bahu tangan kita seperti ini. Terserah kalian mau dari kanan ataupun kiri, yang penting harus digosok. Yang kedua yaitu gerakan gosok sela-sela jari tangan kalian. Seperti ini. Terus kaitkan seperti ini. Gerakan yang ketiga, kaitkan kedua tangan seperti ini. Yang keempat, gosok ibu jari kita. Terserah mulai dari kanan ataupun kiri. Seperti ini. Ya, bergantian. Setelah itu lakukan gerakan memutar di telapak tangan kita menggunakan ujung jari seperti ini. Ya, dimulai dari kiri terus tarik tangan kiri juga boleh. Terus lakukan yang sama pada tangan kanan. Oke, lalu kita bilas menggunakan air yang mengalir. Sampai benar-benar bersih busa sabun. Oke, setelah dirasa bersih dari busa sabun, kemudian dilap dengan lap yang kering untuk mengiringkan tangan kita. Dan voila, tangan kita sudah bersih dari kuman dan virus. Terima kasih. Lanjut M yang kedua, yakni memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukannya orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu setelah kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sehat atau yang sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, yakni untuk menghindari penularan virus COVID-19. Nah, untuk penggunaan masker yang benar di era sekarang harus menggunakan masker yang double, yaitu masker kain dan masker medis, agar udara yang masuk ke hidung kita dapat difiltrasi dengan baik dari virus. Nah, untuk penggunaan masker sendiri, yaitu kita siapkan masker medis dan masker kain. Pertama, kita harus memasang masker medis terlebih dahulu. Masker medis ini pastikan yang memiliki 3 lapisan layer, 3 lapisan kain, agar udara yang masuk kita dapat difiltrasi dengan baik. Oke, cara penggunaannya yaitu ini, pastikan yang ada ininya besi, pastikan di bagian atas, kita pakai di bagian atas. Gunanya dia untuk membentuk hidung kita di masker, membentuk bentuk hidung kita di masker. Ya, seperti ini, bisa dibekuk-bekuk. Oke, seperti ini. Seperti ini, terus ini ujung tali yang ini kita kaitkan di telinga. Dan ujung tali yang lain kita kaitkan di telinga. Setelah itu kita pencet di sini di bagian hidung agar rapat menutup bagian atas hidung, terus bagian bawah ditarik seperti ini. Nah, kan sudah selesai untuk pemakaian masker medis. Nah, setelah memakai masker medis, kita harus menggunakan masker kain agar proteksi yang diberikan semakin baik. Gampang sekali untuk memakai masker kain yang seperti ini, tinggal mengkaitkan saja tali yang di maskernya ke
ke telinga kita. Nah, seperti ini. Nah, sudah. Inilah cara memakai masker yang benar di era sekarang. M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena dari droplets orang lain yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat menggunakan masker yang double dan dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis adalah dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. M yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus juga dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau yang disingkat dengan Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau seseorang yang berumur di atas 60 tahun atau yang biasa disebut lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. M yang kelima atau yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah atau stay at home. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak bergejala, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Solusi yang bisa membuat kita stay di rumah dan mengurangi mobilitas, yaitu kita bisa memesan barang yang kita inginkan melalui online shop. Karena kita hidup di zaman 4.0 yang dimana serba online, makanan dan minuman pun bisa dipesan lewat online juga. Sehingga kita tidak perlu membuang-buang tenaga atau energi untuk pergi keluar rumah. Selain menerapkan 5M, kita diharapkan seluruh masyarakat Indonesia ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Semakin banyak kita yang sudah divaksin, semakin cepat terwujudnya herd immunity. Herd immunity adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. Ingat, vaksin tidak bisa membunuh virus, tetapi vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Ketika kita divaksin, jangan memilih-milih vaksin karena semua vaksin itu sama. Meskipun banyak varian vaksin yang beredar seperti varian Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan sebagainya. Ingat teman-teman, yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Tidak hanya itu, vaksin tidak membuat kita kebal.
Jadi, jikalau kita sudah vaksinasi, harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap menerapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan berupa ucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home dan jangan lupa pakai masker.